الرسالة ونصح للأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ما بعد طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas harian kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini, sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian ya, yang mana pada bulan yang lalu kita sudah membahas berkaitan dengan fadilatul ilmi ya, keutamaan daripada ilmu pengetahuan itu sendiri ya. Pernah saya sampaikan bagaimana para sahabat mereka hirs ya, tamak terhadap keilmuan ya, karena ilmu ini adalah cikal bakal daripada keimanan dan takwaan itu sendiri. Oleh karena itu wajar wahyu ayat yang pertama itu berbentuk apa? Iqra ya, Bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah ya. Karena dengan baca itu akan terbuka cakrawala berfikir ya. Dari sini para ulama mengatakan perpindahan dari masa jahiliyah kepada masa Islam itu dimulai daripada ilmu itu sendiri ya. Kebodohan menuju ketidakbodohan, ketidaktahuan menuju pengetahuan ya. Itu Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan Iqra, bayangkan ya, tidak dengan hukum fikih ya, misalnya idza qumtum ila sholati faghsilu, enggak ya, tapi bacalah ya. Nah, ini menjadi gambaran kepada kita ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saksikanlah orang yang beriman secara hakiki, orang yang bertakwa, dia orang berilmu ya. Walaupun anggaplah kalau kita dalam dunia akademis manusia, orang yang berilmu adalah yang titelnya S2 atau S3, mungkin profesor ya. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala yang berilmu adalah orang yang beriman dan yang bertakwa. Tidak ada tuh saya mendapatkan misalnya yang berilmu bagi Allah adalah S2 dan S3 ya, atau dan lain-lainnya. Yang lebih tepatnya kalau kita menggabungkan antara dua konsep ini, yang berilmu adalah yang dengan keilmuan dia ya, walaupun hanya sedikit ya, walaupun sedang atau banyak, dia bisa mempergunakan ilmunya tersebut dalam ketaatan kepada Allah, sehingga memunculkan keimanan dan takwaan, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sudah saya bahas, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama ya. Orang yang paling takut sama Allah itu ulama. Maksudnya ulama itu orang pinter ya. Orang pinter itu bukan hanya saja alumni Timur Tengah ya, tetapi siapapun dia, apapun latar belakang keilmuannya, dengan keilmuannya tersebut menyebabkan dia rendah hati ya, merasa hina di hadapan Allah, itu yang dinamakan ulama ya. Terserah dia mungkin anggaplah bukan ahli fikih, ahli tafsir, dia bukan ahli akidah, tapi dia misalnya ahli kedokteran atau ahli mesin. Dengan ilmu mesinnya tersebut dia merasa hina di hadapan Allah. Ternyata teknologi Allah begitu luar biasa. Ternyata ilmu Allah dalam bidang kedokteran saya tidak ada apa-apanya. Semakin saya menyelam ke dalam dunia kedokteran, semakin saya menyelam dunia astronomi, semakin kerdilnya saya di hadapan pencipta alam semesta ini. Nah, itu intinya gitu ya. Dengan rasa hina diri di hadapan Allah, rendah hati ini menimbulkan kekhusyuan ya, menimbulkan apa? Keimanan yang hakiki, ketakwaan yang begitu luar biasa ya. Makanya para dai di mana ketika saya di Mesir itu, ternyata para dai itu bukan hanya saja yang
anggaplah alumni kuliah usuluddin, alumni tafsir, apalagi hadis, ya, dan lain-lain yang sifatnya agama. Ternyata para dai yang ada di Mesir, saya dapati mereka ada yang ahli S2, S3-nya kedokteran gitu kan. Dan ada juga yang umum itunya ahli mesin, ahli bedah, ahli dan lainnya, ya. Tetapi dia menjadi dai, ya, dia dengan ilmu yang dia dia dapati tersebut disandingkan dengan rasa tadarru, kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia tularkan perasaan ini kepada orang lain. Akhirnya dia menjadi dai itu sendiri, ya. Dan biasanya ya terkadang kita tidak pungkiri dalam sejarah manusia, dalam sejarah kontemporer, ya, ternyata yang lebih cenderung dekat untuk tergelincir itu adalah para alumni yang notabene agama, ya. Banyak saya dapati teman-teman atau senior yang dia anggaplah pakar di usuluddin, pakar di fikih, pakar di yang sifatnya agama, ternyata lebih cenderung dekat kepada tergelincir. Dari sisi kesombongan biasanya. Dia merasa saya paling paham terkait dengan agama, ya. Saya paling paham terkait dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya muncullah rasa isti'la, kalau dalam bahasa Arab isti'la itu ego, ya. Ego, kesayaan, ya, hilang rasa tawadu, yang ada saya lebih paham daripada yang tadi itu, ya. Seorang dai yang akan tetapi dia anggaplah dari umum, ya. Padahal mereka ini terkadang mereka lebih soleh, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkesesuaian dengan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ya. Jadi ulama itu bukan hanya saja alumni Timur Tengah, alumni Saudi, alumni Mesir, Maroko, ya. Maroko baru-baru aja gempa, ya. Mudah-mudahan kita doakan mereka, ya, segera mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini, ya, gambaran bahwa urgensi daripada ilmu itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi keilmuan yang Allah titipkan kepada kita dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tipikal manusia harus terbuka, ya, dari segi keilmuan, ya. Tidak tertutup. Semakin dia tertutup, semakin dia jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan di zaman kita saja. Di zaman kita banyak, ya. Contoh nanti akan saya kolerasikan bagaimana di zaman kita, bagaimana di zaman Rasulullah berkaitan dengan urgensi ilmu ini, ya. Belum nanti akan kita kaitkan urgensi ta'allum dan urgensi ta'lim, ya. Ta'allum itu dengan ta'lim beda. Ta'allum itu adalah belajar, ta'lim itu adalah mengajar, ya. Dalam seorang Rasulullah atau sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berputar daripada hal-hal yang seperti ini, ya. Keilmuan, Rasulullah belajarnya dari siapa? Langsung dari Allah, ya, melalui malaikat Jibril. Ta'lim, lalu mengajarkan kepada para sahabat. Nanti akan kita jelaskan. Tetapi yang ingin saya sampaikan lebih dahulu adalah bagaimana fenomena di zaman sekarang dengan zaman dahulu, ya. Sosok-sosok manusia terkadang kaku dalam menyikapi keilmuan itu sendiri. Anggaplah kita di pelosok-pelosok kampung di kita di Indonesia, dimanapun itu, ya, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya. Terkadang ada sosial masyarakat yang tidak menerima hal-hal yang baru, ya. Ini menyalahi adat istiadat nenek moyang kita. Anggaplah seperti itu dari segi keilmuan, ya. Contohnya di kampung saya di mana, di Pandeglang, Banten, ya. Jadi khutbah itu di masjid tertentu itu pakai bahasa Arab, ya. Memang ada dalilnya, ya. Saya katakan memang ada khutbah itu, ada ulama tertentu, bahkan Imam Malik mengatakan ya khutbah itu pakai bahasa Arab dimanapun itu, ya. Tapi jumhur atau mayoritas ulama ya khutbah pakai bahasa kaumnya, ya. Kalau di duta pakai bahasa Indonesia, kalau di Cina ya pakai bahasa Cina, kalau di Arab pakai bahasa Arab, kalau di Inggris ya pakai bahasa Inggris. Itu mayoritas ulama, walaupun ada, ya, pendapat kecil sebagian ulama mengatakan pakai bahasa Arab. Tetapi itulah, ya, bagaimana
keterkinian kebutuhan masyarakat. Khutbah itu memang apa? Untuk tau'iyah, untuk menyadarkan sosial masyarakat. Rasulullah itu ya khotib, sebagai imam, sebagai khotib, sebagai imam besar, sebagai dai, sebagai ketua RT lah, anggaplah zaman sekarang, bukan ketua RT, lebih lagi mungkin ya, lebih daripada itu ya, sebagai pemimpin dan lain-lainnya ya. Rasulullah khotib terus, yang menjadi khutbah khotib Jumat beliau ya, yang menjadi imam sholat beliau ya. Untuk apa? Untuk mengarahkan sosial masyarakat agar on the track dalam apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika misalnya khutbah itu di kampung tertentu ya, saya lihat ketika saya misalnya dari pesantren, saya pulang kampung, ya khutbah Jumatnya pakai bahasa Arab terus, itu terus gitu kan, yang diulang ya. Sudah ada buku khususnya ya. Dan yang jamaahnya apakah paham bahasa Arab? Enggak paham ya. Jadi ke masjid ya, karena habis bertani ya, ke masjid ya numpang tidur saja. Ya, habis itu khutbahnya pakai bahasa Arab, selesai setengah jam, akhirnya pulang lagi tidak dapat apa-apa, ya. Jadi ulama yang mengatakan pakai bahasa Arab itu memang ya ada urgensi tertentu, tapi untuk keterkinian saya terus ini perlu kita kritisi, ya. Khutbah Jumat yang minimal ada yang kita bawa, ya. Ketika masa-masa Covid misalnya, seorang khatib mengingatkan kita, ayo pakai masker. Ayo kita berjarak ya, karena memang keterkinian itu ya, karena kondisi menuntut itu adalah sebagai seorang khatib itu adalah menjadi pengawas sosial masyarakat, barometer sebagaimana Rasulullah. Ternyata di zaman Rasulullah pun seperti itu ya. Ternyata ada tipikal-tipikal, yaitu tadi kaku secara keilmuan, tidak membuka diri ya. Siapa itu di zaman Rasulullah? Yaitu ya musuh-musuh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kekakuan mereka? Ya mereka gitu. Biasanya memang ini ya, saya ingin katakan, lintas generasi itu selalu berpotensi untuk menjadi konflik dimanapun itu. Di zaman kita, di zaman Rasulullah ketika itu umurnya 40 tahun, 40 sekian ya. Ternyata orang-orang yang senior di suku Quraisy itu ada yang umurnya 60, 70 ya. Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pamannya Rasulullah ya. Nah, ketika ajaran Rasulullah datang, Rasulullah ya anggaplah masih muda gitu. Ente ini saya tahu kecilnya ente kalau bahasa kita ya. Nah, ini sudah menjadi gap ya. Ketika Rasulullah membawa wahyu, hidayah kepada sosial masyarakat tertentu, gap pertama adalah strata masyarakat ya. Strata masyarakat, dia masih muda, saya yang lebih berpengalaman ya. Nah, ketika sudah itu dia menutup diri untuk mendapatkan hal yang baru. Hal yang baru maksudnya apa? Yaitu petunjuk itu ya, Al-Qur'an ya. Makanya sudah hajiz ya, dalam diri dia sudah ada barrier ya. Kalau saya tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Muhammad ya. Itu yang pertama ya, strata masyarakat, strata sosial ya. Saya kaum ningrat ya, si Muhammad teman-temannya itu adalah kaum bawahan, Bilal bin Rabah, Yasir dan lain-lain, itu kan kaum yang hamba sahaya kalau zaman dahulu. Ini barrier ya, belum lagi segi umur ya. Saya tahu kecilnya, kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad ya. Akhirnya turun tabbat yada abi lahabil watab ya. Celaka ente hai Muhammad ya. Langsung dijawab sama Allah, tabbat yada abi, justru ente ya Abu Lahab yang celaka, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu pamannya Rasulullah baru lahir itu, langsung langsung potong unta gitu, saking senengnya. Dekatnya luar biasa, tapi ketika turun kenabian, turun wahyu, itu menjadi musuh yang sangat musuh ya. Padahal Abu Lahab ini besan kalau bahasa kita ya. Dua putrinya Rasulullah itu menikah dengan dua laki-lakinya Abu Lahab, tetanggaan. Luar biasa ini ya. Tapi ketika turun wahyu, itu menjadi musuhnya. Dan apalagi yang lebih tidak kalah penting lagi, di zaman Rasulullah ada tipikal sosial masyarakat yang tidak menerima hidayah Al-Quran. Itu adalah mereka itu yang memegang adat istiadat nenek moyang ya. Kalau adat istiadat nenek moyang itu tidak bertentangan, kalau kita ya di zaman kita tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan saja ya. Di zaman Rasulullah in hada illa asatirunal awwalin ya.
misalnya ata'muruna ma ya'budu, apakah engkau memerintahkan kami untuk menyembah selain daripada sesembahan nenek moyang kami. Ya, ini kan sudah ada barrier, ya. Berarti kan dia tidak ikra tadi, ya. Bayangkan kata-kata ikra itu dalam Al-Qur'an begitu luar biasa, begitu dalamnya. Inilah pintu untuk merubah sosial masyarakat yang sebawah-bawahnya, sehina-hinanya menjadi semulia-mulianya dengan Islam itu sendiri. Nah ini ya, urgensi daripada ilmu itu sendiri, ya. Tidak ada orang yang beriman bertakwa kecuali dia berilmu di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita juga sebagai manusia harus mengatakan dia orang berilmu, orang alim lah kalau bahasa kita, ya. Itu ya. Nah, ini di zaman kita, di zaman Rasulullah itu tidak jauh berbeda, ya, karena keadaan, kondisi, dinamika itu akan terus berulang, ya, sampai akhir zaman nanti. Makanya dalam Al-Qur'an di sini katakan apa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqahu fid din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Nah, ini berkaitan dengan ta'allum itu sendiri, urgensi kita untuk selalu belajar dan belajar, ya. Ustadz, saya sudah umur 60, Ustadz. Saya sudah meninggalkan dunia hitam. Apa meninggalkan dunia hitam itu? Rambutnya sudah enggak hitam lagi, ya. Sudah masuk ke dunia putih. Bayangkan tidak ada batas umur dalam belajar. Pernah saya sampaikan Umar bin Khattab, Abu Bakar, sahabat-sahabat senior, ya, ring satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka belajar itu di masa senja. Mereka menghafal Al-Qur'an itu di masa senja, kecuali ya Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Umar, itu orang-orang remaja ketika itu, ya, di masa Rasulullah ketika di Madinah dan lain-lainnya. Tapi yang senior-senior ini seperti Abu Bakar dengan Rasulullah kan umurnya kan Abu Bakar ini lebih muda 2 tahun daripada Rasulullah. Umar bin Khattab ya sekitar itu umurnya, ya. Nah, ketika Rasulullah di Madinah itu umurnya Rasulullah berarti kan 53 tahun. Berarti kan anggaplah para sahabat itu belajar. Kalau di Mekah itu kan kondisinya mungkin belajar ada, tetapi lebih kepada akidah, ya. Tapi advance-nya, ya, belajar fikihnya, belajar tafsirnya, belajar ininya, dulu belum ada fikih tafsir, ya. Jadi semuanya datang sumbernya daripada Rasulullah. Di Madinah kan lebih ini lagi, ya. Jadi bayangkan mereka istiab ini, keilmuan ini di masa senjanya. Jadinya wajar walaupun ternyata memang untuk segi menghafal, ya, tidak sebanyak yang generasi muda, ya. Generasi muda siapa? Seperti Siti Aisyah, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, ya. Ternyata untuk menghafal ya mungkin generasi muda. Makanya wajar generasi tua ketika sudah meninggal dilanjutkan oleh para tabi'in atau sahabat kecil, ya, atau tabi'in setelahnya, ya. Nah, ini falaula nafara min kulli firqah, bahkan dalam Al-Qur'an kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak ada setiap kaum kalian daripada kaum kalian atau golongan kalian orang atau satu orang, 2 orang yang yatafaqahu fid din, tafaqquh fid din, ya. Apa intinya tafaqquh fid din? Mendalami agama, ya. Mendalami agama ini ya tinggal bagi-bagi tugas, ya. Ada yang belajar ke Timur Tengah, ada yang belajar ke mana? Anggaplah ke barat dan lain-lainnya. Ketika pulangnya apa? Diharapkan dengan keilmuan tersebut lebih memaksimalkan atau mengarahkan sosial masyarakat lebih kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam ayat ini lebih kepada fikih, ya. Tafaqquh fid din, ya. Berkaitan dengan halal dan haram. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini ya, la'an ata'allama mas'alata ahabbu ilayya min qiyamil lail. Ini perkataan para sahabat, ya. Abu Darda mengatakan, Abu Darda ini terkenal dengan sahabat yang secara ibadah itu luar biasa, ya. Sampai berkaitan dengan hadis
li ainika hakun ya wali jasadika hakun. Ini kan perkataan Salman Al-Farisi. Tapi kata Rasulullah, "Shadaqta ya Salman." Kamu benar, ya. Ini berkaitan dengan Abi Darda. Abi Darda ini tahajudnya luar biasa, ya. Puasanya juga luar biasa, baca Al-Qur'an, zikirnya luar biasa, ya, sampai istrinya mengeluh ya kepada Salman Al-Farisi. Hanya Salman Al-Farisi mengingatkan kepada Abu Darda, "Hai Abu Darda, istri kamu tuh ada haknya. Kamu punya hak untuk istirahat. Kamu punya hak." Saking overnya dalam beribadah. Tapi ini sosok, ya, sosok daripada tipikal sahabat-sahabat tertentu. Akhirnya diingatkan itu oleh Salman, "Kamu ya maksudnya perhatianlah, bukan hanya berkaitan dengan ibadah yang sifatnya rohaniyah saja, ya." Hanya datang kepada Rasulullah, "Shadaqta ya Salman," betul kamu ya Salman, ya. Nah, bayangkan perkataannya bagaimana, "Li an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyamil lail." Ternyata sosok Abu Darda yang lebih cenderung kepada rohaniyah. Apa beliau katanya? "Li an ata'allama mas'alah," saya belajar satu topik keilmuan itu lebih saya sukai daripada qiyamul lail. Bayangkan, ya. Padahal dalam sejarah lebih terkenal dengan apa? Rauhaniyah, qiyamul lail, puasa, ya. Ternyata inilah fadilatut ta'allum tadi, ya. Bagaimana urgensi dari perkara kita terus menambah, ya. Bahkan dalam surat An-Nur, bukan surat An-Nur, dalam surat Toha, Rabbi zidni ilma, ya. Ada nggak dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya, arahan Rasulullah, "Rabbi zidni malan"? Ada nggak? Saya belum dapati. "Ya Allah, tambahlah saya harta saya." Belum saya dapati, ya. Rata-rata dalam Al-Quran, dalam hadis itu kita diarahkan, digiring untuk apa? Ya Allah, kalau sifatnya tambah menambah, itu apa? Ilmu, ya. Kalau harta itu bukan tambah menambah, tapi apa? Barik. Barik itu apa? Ya Allah, berkahilah, ya. Allahumma barik fi amwalina. Jadi Allah, berkahilah harta kami, berkahilah rizki kami. Allah marzuqna rizqan thayyiban mubarakan, ya. Thayyib yang halal, berkah yang berkah, ya. Tidak ada belum saya dapati, ya, arahan misalnya Al-Qur'an maupun hadis, "Ya Allah, tambah harta saya." Belum ada. Tapi berkah, ya. Walaupun kita secara pribadi sah-sah saja, ya. Kita meminta harta tertentu kepada Allah, silakan saja, ya. Tapi harus ada embel-embelnya. Ya Allah, tambahlah rumah saya, tambahlah nominal gaji saya misalnya, ya. Untuk apa? Mudah-mudahan dengan seperti itu saya lebih taat lagi kepada Engkau, ya. Ini, ya. Tapi kalau berkaitan dengan keilmuan, zid dan zid, tambah dan tambah, ya. Makanya tidak ada kata selesai dalam belajar, ya. Ini, ya. Bahkan di masa sahabat itu untuk mencari satu hadis itu jalan dari kota Bekasi, anggaplah, ya, sampai ke Lampung, sampai ke Aceh untuk hanya satu hadis saja, ya. Zaman kita sekarang sudah ada di internet, ya, hadis-hadis begitu banyak, ya, Al-Quran begitu banyak, ilmu-ilmu tafsir dan lain-lainnya. Ini menjadi kesempatan, ternyata ini menjadi penyebab kita juga jauh daripada keilmuan, ya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan talabul ilmi afdalu minan nafilah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa menuntut ilmu itu, menambah ilmu, ya, itu lebih baik daripada ibadah-ibadah sunnah. Ya, ternyata ini, ya. Makanya ada ulama tertentu, ya, al-fahmu al-ilmu qabla al-amal atau al-fahmu tsumma al-amal, ya. Para ulama mengatakan pemahaman dulu baru aplikasi pengamalan, ya. Kita kalau tidak tahu ilmunya bagaimana sholat, tahu ilmunya dulu, ya. Kita kalau belum tahu bagaimana tata cara haji, zakat dan lain-lainnya, tahu ilmunya dulu, ya. Kita kalau belum tahu bagaimana keislaman itu secara kafah, secara sempurna, kita pahami itu, ya. Kita kalau belum tahu bagaimana tata cara untuk menjadi husnul khotimah, ya kita tahu ilmunya dari mana, kajian dan lain-lainnya, agar mendapatkan pengamalan daripada
ilmu tersebut, mendapatkan husnul khotimah, kekhusyuan dalam ibadah, keistiqomahan dalam ketakwaan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya harus ada ilmunya. Semuanya jelas diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Semakin dia tahu berkaitan dengan Al-Qur'an, semakin dia tahu berkaitan dengan hadis, saksikanlah semakin dia berpotensi untuk lebih dekat lagi kepada Allah, karena hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lam, tidak sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Nah, yang terakhir coba bagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, alaikum bil ilmi qabla ayyurfa waraf'uhu mautu ruwatihi wa inna ahadan lam yulad aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan, kalau Ibnu Mas'ud yang namanya sahabat harus kita ikuti juga, ya. Kita mengikuti sahabat berarti mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu bukan pelaku bid'ah, intinya gitu, ya. Pelaku bid'ah pun bid'ah yang mengantarkan kita kepada surga, seperti Umar bin Khattab, ya. Tidak saya detailkan, ya, berkaitan dengan ini. Apa kata Ibnu Mas'ud? Alaikum bil ilmi, kamu berpegang teguhlah dalam keilmuan agama atau keilmuan yang mendekatkan diri kepada Allah, qabla ayyurfa, sebelum diangkat keilmuan tersebut. Waraf'uhu mautu ruwatihi, dan diangkatnya keilmuan itu adalah kematian daripada ulama itu sendiri. Di sini kalau ruwatih ini rawi, ya. Kalau zaman itu memang keilmuan itu identik dengan periwayat hadis, ya. Al-Quran sudah jelas, ya, tinggal ditafsirkan, tetapi di situ memang lagi masa-masanya hadis berseliweran, ya, mencari hadis. Semakin banyak dia tahu hadis, semakin dia orang berilmu pada zaman itu, ya. Wa inna ahadan lam yulad aliman, sesungguhnya setiap kita individu itu tidak lahir dengan langsung menjadi alim, ya. Wa innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu harus dicari, harus belajar, ya. Ya, contoh kita zaman sekarang, kalau kita misalnya anggaplah sudah sepuh, ya kita istiqomah dalam kajian-kajian yang ada, ya. Bayangkan Bapak setiap Sabtu, setiap Ahad istiqomah mendengarkan kajian, itu sangat luar biasa, ya. Apalagi yang disampaikan berkaitan dengan tafsir, hadis, fikih, ya. Kita berusaha memaksimalkan itu sampai akhir hayat kita, ya. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah kita mendapatkan husnul khotimah, ya. Jadi itu intinya, ya. Semakin kita berilmu, ya, semakin kita memaknai keilmuan tersebut akan menimbulkan kekhusyuan, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu, ya. Nah, sekarang masuk kepada fadilatut ta'lim, ya. Kalau tadi ta'allum, jadi bagaimana keutamaan daripada kita belajar, ternyata tidak cukup belajar saja, ya. Salah satu tata cara bergaul, ya, berorbit dalam keilmuan itu adalah kita mengajar, ya. Apakah Rasulullah pengajar? Betul. Rasulullah dai, Rasulullah nabi, Rasulullah pengajar juga. Guru lah kalau zaman sekarang, ya. Makanya dalam beberapa ayat, coba salah satu ayat misalnya dalam surat Jum'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, ya. Jadi inti Rasulullah dalam ayat ini, inti Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa misi, ya, yang dibawa Rasulullah, ya. Misinya itu tidak lepas daripada beredar daripada Al-Qur'an. Interaksi dengan, ternyata salah satu interaksi dengan Al-Quran atau tugas daripada Rasulullah tersebut adalah yatlu alaihim, membacakan Al-Quran tersebut, wa yuzakkihim, mentazkiyah atau bagaimana bacaan tersebut itu bisa memurnikan hati-hati mereka menuju kepada hidayah Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ta'lim, mengajarkan mereka Al-Quran, mengajarkan mereka as-sunnah. Jadi mengajar itu adalah, makanya terkadang ada beberapa misalnya alumni Mesir, ya, teman-teman saya, ya, dia terjun dunia bisnis. Saya katakan, ente boleh silakan terjun dunia bisnis,
mau terjun dunia politik, dunia apa dan lain-lainnya, tapi jangan lupakan ngajar, ya. Ya sekali, seminggu sekali, ya, dan lain-lainnya. Karena mubazir, misalnya ilmu dia 4 tahun, 10 tahun di Mesir, ya. Karena memang itulah plus minus di dunia akademik di Indonesia. Ya anggaplah sebagai dosen, sebagai ini tidak seberapa, ya. Mungkin itu menjadi alasan teman-teman. Tetapi jangan sampai hilangkan sama sekali mengajar itu, ya. Untuk menjaga apa? Menjaga keilmuan itu sendiri, dan itu adalah amanah keilmuan itu sendiri langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, makanya di sini Rasulullah tidak lepas daripada mengajarkan para sahabat. Tentunya mengajarkan itu sesuai dengan psikologi individu masing-masing. Bayangkan Rasulullah bisa diterima dengan segala tipikal sahabat, ya. Sahabat itu ada yang tipikalnya kayak tadi Abu Darda, ya, rauhaniyah, ya. Tapi ada juga tipikal sahabat yang logis, ya, seperti Amr bin Al-As, ya. Khalid bin Walid dan lain-lain. Ada seperti Umar bin Khattab, ya, logis, kritis, ya, maksudnya gitu, ya. Ada juga yang tipikalnya luar biasa, lebih mendalam secara pemikiran seperti Abu Bakar dan lainnya, ya. Jadi Rasulullah biasanya memanggil sahabat itu berkesesuaian dengan titik lebih daripada sahabat, ya. Hai Saifullah al-Maslul, hai pedang Allah yang terhunus. Kata siapa? Khalid bin Walid. Ya Faruq, hai pembeda kepada Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah bagaimana bisa menempatkan posisi individu para sahabat sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Nah, ini terkadang yang hilang di kita, ya. Terkadang hilang di kita, ya. Nah, ini urgensi daripada ta'lim, ya. Coba kita lihat di sini perkataan daripada sahabat. Tadi ayat-ayatnya sangat banyak, ya. Wa yu'allimul kitaba wal hikmah, bahkan dalam dalil kita berdakwah pun ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ya. Panggillah mereka kepada jalan Tuhan, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, ya. Atau dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik, ya. Bahkan Nabi Musa, Nabi Harun suruh menjadi dai kepada siapa? Fir'aun, ya, atau menjadi guru kepada Fir'aun. Itu Fir'aun ini kan orang apa, ya, gembleng kalau bahasa kita, ya. Apa kalau saking kakunya itu gimana, saking jahatnya itu? Ya intinya jahat banget lah kalau bahasa kita lah, ya. Jahatnya jahat sekali lah, ya. Zolimnya zolim sekali. Tapi walaupun seperti itu, apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, ya. Jadi idhab ila fir'auna innahu tagha itu dua kali, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha. Pertama, redaksi ini Allah langsung menyuruh Nabi Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha, ya. Sana pergi kepada Firaun, sesungguhnya dia sudah melampaui batas, ya. Tetapi dalam halaman yang selanjutnya idhaba ila, jadi dua, ya. Pergi kamu hai Musa, itu ketika pertama itu Nabi Musa ogah-ogahan. Maksud ogah-ogahan merasa takut, ya, wajar. Manusia itu diabadikan dalam surat Thaha, ya Allah, saya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al waziran min ahli, ya Allah, saya ini maaf cadel, ya. Kan Nabi Musa itu kan bicaranya karena ketika masih kecil, ya. Singkat kata disuruh lagi karena yang pertama ini ya memang ada uzur tertentu, ya. Butuh seorang sosok Nabi Harun dari keluarganya yang menjadi jubirnya Nabi Musa alaihissalam. Di halaman selanjutnya Allah perintahkan lagi, idhaba, pergi kamu berdua. Kalau tadi pergi kamu hai Musa, tapi sekarang pergi kamu hai Musa dengan Harun, idhaba anta wa akhuka idhaba ila fir'auna innahu tagha, kalian berdua. Apalagi faqula lahu qaulan layyina, ya. Jadi sampaikanlah perkataan layyin. Layyin itu apa? Yang mudah, ya. Kalau makanan layyin itu yang lembek, ya. Bubur itu adalah layyin, lembek, ya. Berarti kan sefiraun, sejahat-jahatnya Firaun, ya, itu pun kata Allah jangan galak-galak, ya.
ingetin dengan perkataan yang enak gitu kan, faqula la qawlan layyinan. Nah, ini menjadi PR kita bersama ya di zaman sekarang ya. Terkadang kita tidak bisa menempatkan diri ya sebagai pengajar, sebagai dai. Terkadang ya, teman-teman kita ya, saya katakan ya, terkadang terlalu saklek ya dan terlalu kaku dalam mengajar dan dalam mengarahkan sosial masyarakat ya. Ini hitam dan putih, ini surga dan neraka. Nah ya, terkadang apalagi kalau misalnya di beberapa masjid, anggaplah di Masjid An-Nur ya, di Masjid An-Nur ada yang datang karena saya kebetulan di situ imam masjid sebagai penasehat ya, DKM-nya datang kepada saya, Ustadz nih ada nih selembaran katanya, selembaran berkaitan tidak boleh sholat tahajud berjamaah ya. Udah nggak usah diinin ya, nggak usah ditanggapi kata saya. Ternyata lewat orang yang lain, lewat DKM yang lain, Ustadz tadi ada orang datang katanya, kenapa ini nggak boleh nih sholat tahajud berjamaah, ini bidah anggaplah gitu. Saya katakan udah nih kayaknya nggak tahu saya orang yang mana, suruh datang ke saya, coba saya ingin tahu orangnya gimana ya. Nah, biasanya fenomena-fenomena seperti ini terkadang itu saudara-saudara kita yang baru belajar ya. Pertama, saya apresiasi dengan semangat beliau ya dalam keislaman ya. Akan tetapi memang ada catatan tertentu. Catatan tertentu apa? Ya mbok yahu, kalau kita masih baru belajar kita harus tawadhu dulu ya. Tidak langsung menyalahkan. Terus belajar. Saksikanlah al-hikmah itu. Hikmah itu adalah wisdom ya. Bukan maksudnya ilmu kanuragan, tapi wisdom itu didapati apa? Ketika keilmuan itu di puncaknya. Semakin dia berilmu, semakin berilmu, dia semakin toleran ya. Semakin dia luas secara pemikiran, keilmuan dan lain-lainnya. Biasanya kalau masih saklek, biasanya masih baru belajar ya. Tapi walaupun seperti itu, kita apresiasi berkaitan dengan semangat dia untuk keislaman, itu kita harus ekspresi. Tinggal kita arahkan. Nah, ini fenomena yang di sosial masyarakat kita ya. Coba kita lihat bagaimana perkataan para sahabat. Nah, ini Muadz bin Jabal. Nah, ketika diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman ya, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Nah, ini ya, ini perkataan Rasulullah SAW ketika mengutus Muadz bin Jabal. Nah, Muadz bin Jabal ini masih golongan muda ketika itu ya, termasuk golongan menengah lah ya. Tidak semuda Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar ya. Golongan muda yang diutus oleh Rasulullah pergi berdakwah kemana? Ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Dengan tangan engkau, dengan sosok engkau, dakwah engkau, pengajaran engkau, ada satu saja yang mendapatkan hidayah, itu lebih baik daripada apa? Dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dengan seisinya. Ada hadis yang semisal ya. Hadis yang semisal itu ketika pembukaan Khaybar ya. Khaybar ini terjadi setelah perang Hudaybiyah ya. Perjanjian Hudaybiyah ya. Setelah Khandaq lah ya. Setelah Khandaq, nah Khaybar ini kan dia benteng-benteng ya. Nah, orang Yahudi ini memang sembunyinya itu ini benteng ini, mungkin kelurahan ya. Benteng ini, semuanya terbuka. Tapi ada beberapa benteng yang tidak bisa dibuka. Ada 4 dalam sejarah itu ya. Tapi ada juga misalnya dari 4 ini ada satu yang pertama yang memimpin pasukan untuk membuka benteng tersebut Abu Bakar. Balik lagi nggak bisa ya. Akhirnya besoknya lagi Umar bin Khattab yang memimpin untuk membuka benteng tersebut. Ternyata nggak bisa ya, saking kuatnya bentengnya ya. Apa kata Rasulullah ketika itu? Besok ya, saya akan utus nih bendera ini, pemimpin pasukan ini, dia yang Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ternyata pagi-paginya para sahabat, ya Allah mudah-mudahan saya, ya Allah mudah-mudahan saya. Ini berkaitan dengan ini juga ya, akan saya kaitkan. Ya Allah mudah-mudahan saya, ya Allah, yang dimaksudkan Rasulullah. Ternyata Rasulullah memanggil siapa? Menantunya. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Mana Ali katanya? Dia lagi sakit mata ya Rasulullah gitu kan. Panggil. Bahasa saya ya, fima ma'na ya. Panggil. Akhirnya ketika sudah dipanggil, akhirnya dengan ludahnya Rasulullah sembuh ya. Ketika sudah sembuh,
Gimana nih Rasulullah? Berarti kan sudah paham Ali bin Abi Thalib untuk memimpin pasukan yang tidak bisa dibuka oleh Abu Bakar dengan Umar bin Khattab, ya. Saya perangi sampai apa ini ya Rasulullah? Sampai mereka menerima Islam itu sendiri, ya. Lalu ketika itu kata Rasulullah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Nah, ini baru kata Rasulullah, ada satu orang saja individu orang Yahudi tersebut yang dia masuk Islam lewat engkau itu lebih baik daripada humurin na'am atau humurin ni'am, ya. Itu unta merah. Unta merah ini saya belum melihat unta merah di kalau di YouTube, mungkin kalau saya cari-cari mungkin bisa ada aja. Tapi ketika di Timur Tengah saya belum tahu itu unta merah itu seperti apa. Tapi menurut adat atau yang biasa di Timur Tengah sana, unta yang paling mahal itu memang unta merah, ya. Kalau kita mobil yang paling mahal itu apa ya? McLaren lah ya. Kalau sedan biasa mungkin Lamborghini ya, yang miliaran, itulah kayak gitu ya. Kalau mobil saya dengan Lamborghini bisa kebeli 100 mungkin ya, oke, punya saya itu ya. Ya punya saya mungkin puluhan juta ya. Tapi Lamborghini itu, nah ini umpuran ini seperti itu ya. Nah ini apa? Berkaitan dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hidayah intinya? Mengajar ya. Jadi saya sangat apresiasi ya kepada dai tertentu yang walaupun sesibuk-sibuknya dia di perkotaan, terkadang dia menyempatkan diri berdakwah ke pedalaman ya. Terkadang senior kita atau guru kita siapa, Ustadz Abdul Somad ya, terkadang menyempatkan diri ya, sesibuk-sibuknya beliau di tengah sosial masyarakat, kadang seminggu gitu kan ke pedalaman beliau ya. Padahal secara keilmuan sebenarnya tidak efisien kalau bagi saya pribadi, karena tidak efisien. Ya mungkin ada murid-muridnya yang mampu untuk mengajarkan di pedalaman, untuk mengajarkan sekedar baca Al-Quran, tapi beliau turun langsung gitu kan. Berarti semangatnya yang perlu kita apresiasi. Nah terkadang inilah ya apa menjadi urgensi daripada siapapun kita. Apakah mengajar atau berdakwah itu hanya seorang ustadz saja? Enggak ya. Siapapun kita, bapak ini punya, bapak-bapak yang hadir di sini saya katakan punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk mengajarkan atau menjadi seorang dai atau mengajarkan apa yang bapak sudah tahu ya. Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah kepada orang lain walaupun satu ayat pun. Bapak setiap hari, setiap minggu berapa kali kajian bapak dengar? 2 kali ya. Berarti kan bapak punya tanggung jawab secara moral kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan apa yang Allah titipkan keilmuan lewat para ustadz-ustadz yang di sini, minimal kepada siapa? Minimal kepada diri pribadi. Ya. Ketika kita mengaplikasikan apa yang disampaikan para ustadz-ustadz di hari Sabtu, hari Ahad ya, itu minimal kepada kita pribadi, kita amalkan tersebut, itu sudah gugur sebenarnya ya. Balighu anni walau ayat. Tapi ya lebih baik lagi kepada sekitar kita. Mungkin radius bapak-bapak tidak seperti radius saya ya. Radius bapak mungkin sekitar anak ya, cucu, apalagi menantu ya. Kalau bapak ketua RT, berarti RT kan di mana sosial masa bagaimana menggolkan apa yang disampaikan para ustadz-ustadz di sosial masyarakat kita yang ada di duta, atau mungkin bapak ada yang di RW atau dimanapun kita ini ya. Intinya kita ingin mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang kita dapatkan, titipkan dari Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan keilmuan dalam sosial masyarakat. Terus ustadz, kalau misalnya saya tahu 100 ayat dari ustadz-ustadz yang kajian, berarti kan 100 ini akan secara moral akan dipertanggungjawab di hadapan Allah. Betul ya. Tapi anggaplah saya atau kita dipanggil duluan sama Allah ya. Baru menyampaikan 30 ya. Dia tahu 100. Berarti kan sisa berapa yang belum disampaikan? 70 ya. Saksikanlah Allah tidak jahat ya. Ketika misalnya di akhirat kelak, tapi kita sudah ketika hidup ya kita sudah tentunya kita berniat menyampaikan 100 ayat tersebut ya. Tetapi ternyata keburu dipanggil duluan. Nah, ini menjadi hujah di hadapan li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Maksudnya apa? Ketika di akhirat kelak pun ya Allah
Kamu punya 100 ayat, kenapa hanya disampaikan 30 ya? Ya Allah, saya sudah niat menyampaikan 100 ayat, tapi engkau sayang kepada saya keburu dipanggil oleh engkau. Allah jahat nggak? Allah nggak jahat. Ya, jadi Allah akan menerima uzur kita. Ini intinya gitu ya. Intinya niat kita ya, siapapun kita, minimal kepada diri kita pribadi, minimal kepada istri kita, anak-anak kita ya. Tidak, jangan sampai ada anggapan nih dai ini hanya urusan ustadz aja lah yang alumni Timur Tengah. Enggak juga ya. Ternyata radius saya bisa jadi bapak radiusnya bisa lebih luas daripada saya. Kalau bapak kepala RT misalnya, RW ya, kalau saya mungkin dari masjid ke masjid, dari kantor ke kantor, mungkin dunia kampus ya. Tetapi ada dunia tertentu, segmen tertentu yang tidak bisa seorang ustadz sampai di situ. Intinya bagaimana sosial masyarakat itu bisa terarahkan. Bayangkan ayat ini begitu luar biasa ya. Jadi berputar, Islam itu berputar daripada keilmuan, belajar, mengajar, belajar, mengajar, terus generasi, itulah yang dinamakan apa? Generasi Islam itu sendiri ya. Makanya kualitas orang sahabat itu luar biasa ya. Pedean ya, ingin saya mengatakan ini daripada apa? Fadilah daripada ilmu tersendiri, fadilah daripada belajar itu sendiri, fadilah daripada mengajar itu sendiri. Ini bukan yang remeh-temeh ya. Ini orang kedua kita siapa? Ya Rasulullah ya. Terakhir sebelum saya tutup, sebelum kita tanya jawab, seorang sahabat ya yang ketika masa jahiliyahnya tidak dianggap sama sekali ya, tapi ketika masa-masa keislaman ya, Rib'i ya, seingat saya Rib'i namanya, sahabat Rib'i diutus seorang diri, bayangkan, ke Persia ya. Persia sekarang ini mungkin Iran, Afghanistan, itulah ya. Ketika itu kan Majusi ya. Nah dia ini bawa tombak ya. Misinya apa? Menyampaikan surat daripada Rasulullah untuk agar raja tersebut masuk Islam ya. Tapi kan adat istiadat sana kan berbeda. Ente lepaskan dulu tombaknya. Ente kalau jalan menghadap siapa? Raja sambil sujud atau gimana, merangkaklah gitu ya. Adat istilahnya. Oh enggak ada tuh kata-kata kayak gitu, kata Ribi ya. Kata Ribi, akhirnya tetap diizinin. Bayangkan karpet merah itu rusak karena apa? Karena tombaknya siapa tadi? Ribi tadi. Begini tuh setiap tombaknya, jadi rusak semua tuh ya. Itu apa? Izzah, namanya izzah ya. Bukan sombong. Jadi sombong dengan izzah itu tipis sebenarnya ya. Izzah itu adalah bagaimana bangga diri kita sebagai keislaman. Kalau sombong itu menisbatkan kepada pribadi ya. Kalau Ribi ini menisbatkan kepada Allah dan Rasulnya. Saya melakukan ini karena izzah Islam ya. Jangan sampai saya diremeh-temeh walaupun sendiri. Bayangkan ini itu bagaimana ya. Tombaknya begini. Terus orang kata disuruh sujud, nggak ada tuh sujud-sujudan ya. Apa kata Ribi ketika itu? Sesungguhnya misi daripada Nabi saya ya, atau guru saya Rasulullah SAW, liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadat rabbil ibad. Nah ini kata-kata ini diabadikan dalam sejarah. Misinya daripada Rasul saya, guru saya Rasulullah SAW, liyukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan min ubudiyatil ibad ila ibad, penghambaan manusia kepada manusia, kepada penghambaan manusia kepada Tuhannya manusia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bisa seperti ini, sosok seperti ini, itulah yang dinamakan keilmuan ya. Jadi apakah kita bisa seperti sahabat? Saya katakan bisa ya. Jadi kita tidak betul kita sahabat itu menjadi kuduah kita. Tetapi kita jangan terlalu minder-minder, kita tidak bisa seperti sahabat ya. Karena Rasulullah yang melegalkan itu ya. Suatu ketika Rasulullah lagi bincang-bincang dengan para sahabat. Nanti di akhir zaman nanti ada yang level pahalanya, derajatnya seperti kalian, bahkan bisa melebihi kalian. Oh, kita dong Rasulullah gitu kan. Para sahabat udah sudah GR lah kalau bahasa kita. Kita dong enggak ya. Apa kata Rasulullah? Antum ashabi, kamu ini sahabat-sahabat saya. Tapi hum ikhwani, mereka adalah kamu adalah sahabat-sahabat saya. Hum ikhwani, mereka adalah yang di akhir zaman nanti saudara-saudara kita ya. Berarti memang kenapa wajar kata Rasulullah SAW atau dianalisa oleh para ulama,
sahabat bisa begitu luar biasa ketakwaannya ini, ya wajar karena Rasulullah di tengah-tengah mereka. Bayangkan kita di zaman sekarang, ya. Tantangannya apa? Ya Rasulullah, kita tidak bertemu dengan Rasulullah, ya. Walaupun ada Al-Qur'an dan hadis, fitnahnya begitu luar biasa, ya Allah itu ya. Makanya wajar kata Rasulullah, ada di akhir zaman nanti pahalanya menyaingi kalian. Nah, berikan dari sini apa? Kita pun bisa menyaingi pahala, keutamaan, keimanan dan ketakwaan para sahabat. Dengan apa? Dengan kita mencontoh polarisasi daripada apa? Keilmuan tadi, ya. Ilmu, belajar, mengajar siapapun kita, sampai kapanpun jangan sampai lepas itu. Apa yang kita, ya minimal Al-Quran, ya tahsinnya, tajwidnya, ya tafsir dan lain-lainnya. Taib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan urgensi daripada ilmu itu sendiri, urgensi daripada kita belajar atau mengajar, karena ini tidak lepas daripada arahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlan wa sahlan, kalau ada yang ingin didiskusikan. Oh, ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kan kalau kita lihat kata dalam Quran, itu ada satu kata-kata orang yang mengingkari ayat Allah, mengingkari ayat Allah, mengingkari ayat Allah, Ustaz. Mengingkari ya. Mengingkari apa? Mengingkari. Hah? Mengingkari. Kafir ayat Allah, mengingkari. Itu buat orang yang kafir. Tolong di soal Al-Quran di ayat berapa gitu kan. Jadi orang yang mungkin tidak mau berjihad dengan harta maupun jiwanya gitu kan, orang yang bakhil gitu kan, itu termasuk orang yang mengingkari ayat Allah. Gitu. Di suatu saat saya tadi pas lihat tempat lagi ada ayat soal Al-Imran 142. Belum nyata bagi kamu untuk masuk surga kecuali sudah ada di sisi Allah itu, di mata Allah itu kamu jihad dan bersifat sabar. Nah, jadinya Ustaz, apakah itu adalah ini ada antara Rasulullah itu dan aku tidak bahwa dengan jihad itu apa saja itu apa tuh ya, jihad membela agama Allah dan menggunakan kebenaran. Dua, itu berjihad melawan hawa nafsu. Itu apakah itu ada sambungannya antara Al-Quran itu dengan Al-Imran Ustaz? Jadi tolong jelaskan ciri apa tuh ya, contoh-contoh yang dikali ayat Allah. Salah satu orang yang bakhil. Nah, terus itu lagi diambil itu, kamu jangan nanti akan masuk surga. Kalau kemudian mata Allah itu kamu jihad dan bersifat sabar. Boleh jelaskan Ustaz? Ya, suaranya agak ini ya, agak cepat ya. Saya nangkapnya agak sulit juga nih nangkapnya. Tapi akan coba saya jawab yang mudah-mudahan sesuai dengan apa yang Ibu maksud ya. Walaupun saya tadi agak nangkapnya agak sulit. Enggak tahu Bapak ya gitu ya. Sama juga ya. Jadi tadi ada Fusilat dengan Al-Imran ya, saya tangkap. Fusilat itu berkaitan dengan ciri-ciri orang yang mengingkari Allah ya. Al-Imran ini apa tadi, ada yang bisa? Belum nyata bagi kamu akan masuk surga karena belum lihat dan kamu jihad dan bersifat sabar. Jihad ini kan banyak Ustaz. Itu dan sabar. Iya, berkaitan dengan jihad. Pertanyaannya ini pertama, apa ciri-ciri orang yang mengingkari Allah gitu, ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang mengingkari Al-Quran atau hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi saya sampaikan, dia biasanya sudah menutup diri ya. Dari apa? Dari petunjuk itu sendiri. Petunjuk itu apa? Ilmu ya. Nah, kalau dia menutup diri, berarti kan ada ego dalam diri dia. Kenapa dia mengingkari ayat-ayat Allah ya. Nah, dalam rumusnya, semakin dia berilmu sebenarnya semakin dekat kepada hidayah. Itu sudah menjadi kepastian ya. Tetapi terkadang memang ada barrier tertentu. Apa itu ego ya? Contoh kecil Abu Jahal dengan dalam riwayat itu Walid bin Mughirah. Mereka ini adalah gembong daripada orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi fitrah mereka tidak bisa ditipu, tidak bisa dibohongi ya. Fitrah mereka mengatakan Al-Quran ini benar
ya. Walaupun di siang hari dia mengatakan Muhammad ini gila, Muhammad ini, Muhammad macam-macam gitu kan. Jangan dekati Muhammad di siang hari, ya. Tapi malam-malam, bayangin apa yang mereka lakukan, terngendus-ngendus ya, datang ke rumah Rasulullah ingin mendengarkan bacaan Al-Qur'an Rasulullah tiap malam. Kenapa? Fitrah nggak bisa dibohongin. Islam itu adalah agama yang fitrah, ya. Nah, kenapa di zaman kita pun banyak yang dia sudah mengetahui tentang Islam tetapi tidak masuk Islam? Berarti kan memang ada barrier, ya. Nah, kita kembali lagi pada tadi dua orang tadi. Abu Jahal tadi mengendus setiap ini, akhirnya ketemu dengan temannya sendiri, ya, Walid bin Mughirah, ya. Seingat saya Walid bin Mughirah, antara Abu Jahal dengan Walid bin Mughirah, ya. Ente ngapain ini malam-malam ke rumahnya si Muhammad gitu kan? Nah, ente ngapain juga gitu kan? Dua-duanya intinya apa? Mengendus, ingin mendengarkan bacaannya Rasulullah dalam membaca Al-Quran. Ternyata fitrah mereka mengatakan Muhammad ini benar, gitu kan? Tetapi di siang hari mereka sama-sama ngelirik apa? Karena mereka tokoh di situ, ya, tokoh masyarakat. Kalau dia beriman kepada Muhammad, dia menjadi bawahannya Muhammad. Intinya gitu, ya. Saya kan tokoh, anggaplah kepala lurah atau camat gitu kan. Kalau saya mengikuti Muhammad, berarti kan saya gimana dong, anak muda, anak baru kemarin. Nah, ini ego, ya. Itu yang menyebabkan itu. Biasanya memang orang yang menyebabkan mengingkari hidayah Allah Subhanahu wa taala itu dirinya sendiri, ya. Dirinya sendiri, hatinya dia, ya. Hatinya dia terlalu kaku, ya, sehingga tidak menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Riyadhus Shalihin itu, hati itu diibaratkan dengan tanah, ya. Ada yang tanah yang seperti padang pasir, ada tanah yang seperti di Bogor, tancap pakai kayu, jadi ada buah gitu kan, ada daun, ada buah, ada singkong jadi singkong gitu kan. Tapi kalau Bapak tancap kayu tersebut di padang pasir, ya nggak apa-apa tuh, nggak jadi apa-apa tuh ya. Kalau di sini kan jadi singkong, ya kan. Kalau di sini nggak tahu ya jadi apa nanti kalau tancap gitu ya, tumbuh nggak tahu ya. Intinya gitu, hati itu seperti itu, ya. Jadi kita intinya siapapun kita, umur kita berapapun, apakah saya tidak diuji? Saya pun diuji, ya. Misalnya ada yang lebih muda daripada saya, misalnya dia lebih baik, ya itu adalah di ujian saya. Makanya terkadang saya mengatakan fulan lebih baik, fulan lebih baik, ya. Ketika misalnya ada setan yang membisikkan ente ini yang lebih baik, enggak, dia yang lebih baik, gitu, ya. Kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan orang yang kita merasa kita lebih baik. Nah, itu intinya gitu, ya. Itu Ibu, ya. Jadi intinya ego, ya. Ego, hawa nafsu, duniawi, ya, itu yang menyebabkan kita mengingkari ayat-ayat Allah. Atau mungkin dalam bagaimana cerita Nabi Adam, ya. Nabi Adam ini diuji atau diiming-imingi oleh iblis ini apa? Hal adulluka ala syajaratul khuldi wa mulkil la yablah, dalam surat Thaha, ya. Maukah kamu hai Adam, saya tunjukkan dua hal, ya. Syajaratul khuldi, ternyata buah khuldi ini penamaan dari siapa? Dari iblis, ya. Syajaratul khuldi ini adalah pohon yang membuat engkau kekal, ya, khuld, ya. Wa mulkil la yablah, atau kerajaan yang tidak habis, tidak berakhir, gitu kan. Ya, itu hanya ternyata terlena. Nabi Adam sebenarnya tidak terlena, Siti Hawa yang terlena, ya. Tapi Nabi Adam kalah sama perempuan. Sekuat-kuatnya laki-laki di hadapan siapapun terlena dengan perempuan. Siapapun dia, ya. Contohnya siapa? Nenek moyang kita, akhirnya dua-duanya oh iya, kita ini, ya. Jadi dua-duanya itu gitu Bu, ya. Jadi berkaitan dengan apa yang pertama, yang kedua ini apa tadi? Saya belum bisa menangkap ini yang kedua, berkaitan dengan jihad, ya. Ya, jihad, ya. Intinya jihad kaitannya dengan jihad sabar. Intinya jihad itu banyak. Bukan berarti jihad itu di medan perang saja. Jihad menuntut ilmu itu adalah jihad, ya. Kalau ada anak bapak ibu di pesantren, anggaplah siapapun akhirnya dia sakit meninggal, sakitkanlah dia fi sabilillah, ya. Jadi siapapun dia dalam menuntut ilmu, dia fi jihad. Jadi jihad ini maknanya luas, ya. Bukan berarti dia hanya berperang di medan perang, ya. Walaupun itu betul jihad, tetapi jihad di masa sekarang sangat banyak. Itu mungkin, ya, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau sekiranya, karena saya pertanyaannya tadi agak banyak, ya, gitu, ya. Tapi jazakumullah khairan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat.
makan pagi sudah, sarapan pagi sudah menunggu kita. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah khairan.